Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Oke, selamat datang baik yang subscribe maupun yang belum subscribe. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan UAS kelas 6. Dan bagi kamu yang udah sampai di sini tapi belum nonton bagian awalnya, bagusnya nonton dulu deh bagian awalnya. Oke, kita langsung mulai ini di nomor 21. Nah, di sini udah ada prisma. Sedangkan soalnya itu jika diketahui volume bangun ruang di atas 72 cm3. Berapa tinggi bangun ruang tersebut? Nah, ini kan aku gambarkan dia tegak, sementara di soalnya dia tertidur gitu ya. Nah, tegak ini supaya mudah aja kita untuk menghitungnya. Nah, untuk prisma sendiri itu dia untuk menghitung volume ya. Untuk menghitung volumenya itu kita gunakan setengah dikali dengan alas, kemudian dikali tinggi. Nah, ini di dalam kurung ya. Kemudian ini lagi dikali dengan TP. Nah, TP ini apa? TP ini adalah tinggi prisma. Sedangkan tinggi yang di dalam kurung ini tinggi segitiganya. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini tinggi segitiganya belum diketahui. Yang baru diketahui itu sisi miring dan alasnya. Nah, lagi-lagi di nomor 21 ini kita harus menggunakan Pythagoras untuk mencari tinggi segitiga ini. Jadi untuk tinggi segitiga atau T kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat, di sini 5 ya, 5 kuadrat dikurang dengan alasnya ini atau 3 kuadrat. Nah, maka T kuadrat ini sama dengan 25 dikurang dengan 9. Maka T sama dengan 16. Nah, ini kan kuadrat kan? Kuadratnya pindah ke kanan jadi akar. Maka dapatlah nilai T-nya itu 4. Ya udah, kalau kita udah dapat T-nya, kita bisa langsung masukkan ke soal ini. Nah, di soal juga diketahui kalau volumenya itu adalah 72. Nah, ini bisa kita kerjakan lagi ya. Setengah dikali dengan alasnya di sini 3. Kemudian tingginya udah dapat tadi 4. Ini dalam kurung. Kemudian dikali dengan tinggi prismanya. Yang ditanyakan tinggi prisma ya. Sama dengan 72. Nah, ini 3 kali 4, 12. 12 dibagi 2 itu 6. 6 kali TP jadinya 6 tinggi prisma sama dengan 72. Maka tinggi prisma sama dengan 72 dibagi dengan 6. Maka dapatlah tinggi prismanya itu berapa? 72 bagi 6. 12 ya. 12 cm. Ada di opsi yang D. Oke, sebelum masuk ke nomor 22, aku mohon maaf dulu ya, aturannya ini diupload jam 6 sore tadi, tapi karena ada suatu kendala jadi harus agak malam sedikit. Nah, bagi kamu yang belum jadi subscribe ini langsung dong subscribe supaya mendapatkan info terbaru lagi ya. Nanti untuk ujian-ujian pasti akan dibahas lagi di channel ini. Oke, nomor 22, nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data disebut. Nah, misalnya nih ada data nilainya A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian katanya dibagi dengan banyaknya data tersebut. Dibagi itu sama dengan per ya. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dibagi 4. Nah, ini disebut apa? Ini disebut dengan rata-rata. Nah, nama lain dari rata-rata itu adalah mean. Ada di opsi A. Kemudian kita masuk nomor 23, nilai ulangan matematika sekelompok siswa, yaitu kita tulis ya nilai. Nah, pertanyaannya berapa rata-rata? Rata-rata ini sama dengan mean ya. Berapa rata-rata atau mean nilai ulangan matematika sekelompok siswa tersebut? Nah, ini tadi udah ada cara untuk mencari rata-rata ya. Caranya itu nilainya ini dijumlahkan dulu semuanya. Nah, ini nilainya kan dijumlahkan dulu semuanya. Nah, kalau ini kita jumlahkan, boleh cari di kalkulator ya untuk adik-adik, mana tahu aku salah jumlah. Ini jumlahnya adalah 79. Nah, 79, kemudian kita tengok ini lagi.
dia dibagi dengan banyaknya data. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 data. Berarti dibagi dengan 10. 79 bagi 10 berapa? 7,9. Nah, untuk bagi-bagi 10 itu enak aja ya. Kita tinggal letakkan satu angka di belakang koma. Ini kan 79. Satu angka di belakang koma. Berarti kita menyisakan 9. Nah, misalnya nanti ada nih 731 dibagi dengan 10. Satu angka di belakang koma. 73,1. Nah, karena hanya ada satu angka di belakang koma. Oke, yang untuk 7,9 ini dia ada di opsi mana nih? Opsi yang C ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 24. Ini mulai hitung-hitung yang agak lumayan menantang nih. Diketahui rata-rata ulangan matematika dari 4 siswa. Nah, yaitu 80. Jika nilai Tata 70, nilai Yanal 75, nilai Abu 80, berapa nilai yang diperoleh Damar? Di awal katanya ada rata-rata ya, nilai rata-rata ulangan dari 4 siswa. Nah, tadi kan syarat rata-rata itu dia jumlah datanya dibagi dengan banyak datanya. Nah, datanya di sini kan data nilai siswa. Siswanya ada berapa? Ada 4 orang, berarti dia nanti dibagi dengan 4. Nah, datanya berapa-berapa aja? Datanya itu nilai Tata. Nilai Tata katanya 70. Nah, ditambah lagi dengan nilai Yanal. Nilai Yanal katanya 75. Kemudian untuk nilai Abu itu 80. Nah, sementara di sini yang belum diketahui atau yang ditanya itu adalah nilai si Damar. Nah, kita tulis saja lagi ditambah dengan nilai Damar atau D, kita singkat D ya. Kemudian di awal katanya diketahui rata-ratanya itu adalah 80. Nah, ini untuk persamaan matematikanya. Kalau udah dapat seperti ini, kita mudah aja lagi untuk mengerjakannya ya. Nah, ini bisa dikali 4 dikali 80. Jadi nanti 4 kali 80 itu 320. Nah, yang untuk ini kita jumlahin dulu. 70 tambah 75 itu 145. Kemudian ditambah 80 itu 225 ya. 225 ditambah dengan nilai Damar. Nilai Damar belum diketahui. Nah, ini nilai Damar sama dengan 320, yang 225 pindah ke kanan, jadi kurang ya, atau negatif. Karena tadi di sini dia positif. Nah, kalau kita kurangkan, maka nilai si Damar ini adalah 95. Ada di opsi yang D. Nanti kalau bingung, silahkan tanya aja di kolom komentar. Pasti dijawab kok. Walaupun kamu belum subscribe, ya tetap kakak jawab ya. Oke adik-adik, kita masuk ke nomor 25. Sebelum itu aku mau cerita dulu, tahu nggak? Sebenarnya nomor 25 ini udah aku bahas tadi, cuman kameranya itu nggak ngerekam alias belum dipencet. Nih buktinya. Kalau udah aku kerjain tadi, udah aku bahas, udah ngoceh sana sini, rupanya kameranya itu nggak aktif. Ya udah nggak apa-apa, kita lanjutkan lagi nomor 25 ya. Nah, perhatikan data berikut. Itu ada umur siswa sama banyaknya siswa. Kalau kita lihat cara di nomor 24 untuk mencari rata-rata, itu kita menjumlahkan datanya dengan banyaknya data. Nah, tapi di sini dia untuk yang umur 12 itu ada 4 orang. Maka terlebih dahulu kita kalikan antara umur dengan jumlah siswanya. Misalnya seperti ini ya. Yang umur 12 itu ada 4 orang. Kemudian dijumlah lagi dengan yang umur 13, itu ada 8 orang. Kemudian selanjutnya untuk umur 14 itu ada 6 orang. Pokoknya dia dikali dengan banyak siswanya. Untuk umur 15 ini ada 8 orang. Dan yang terakhir itu umur 16 ada 4 orang ya. Nah, kemudian setelah kita menjumlahkan datanya, ini dibagi dengan banyaknya data. Nah, data di sini apa? Data di sini siswa. Kita hitung berapa jumlah siswanya. Yang pertama ada 4 orang. Kemudian tambah 8 itu udah 12 orang. Tambah 6 18 orang. Kemudian ditambah 8 berarti 26 orang. 26 orang tambah 4 ada 30 orang. Nah, setelah itu kita hitung nih yang kali-kali ini berapa hasilnya. 4 dikali 12 itu 48. Kemudian 8 dikali 13 itu 104 ya. Kemudian 14 dikali 6
itu jawabannya 84, kemudian ditambah dengan 15 kali 8 itu 120, ditambah dengan 16 kali 4 itu 64. Jangan lupa dibagi dengan banyaknya data atau banyak siswa itu 30 orang. Nah, ambil nih kalkulator kamu, jumlahkan yang di atas. Jumlahnya itu 420 dibagi dengan 30. Nah, untuk membagi ini ya tinggal pembagian pistol aja ya. 420 dibagi dengan 30. Nah, yang paling bisa itu 1 ya. 1 kali 30 0, kemudian turunkan 2, 4 kurang 3 1. 120 bagi 3 itu 4 ya. 120. Pembagiannya selesai. Berarti 420 bagi 30 itu jawabannya 14. Berarti rata-rata umur siswa itu 14 tahun. Opsinya di B ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan langsung keluar ya, karena habis ini kamu bisa lanjutkan lagi ke bagian ke-6-nya. Itu untuk nomor 26 sampai nomor 30. Jangan lupa di like dan di subscribe. Aku ucapkan terima kasih.